Ya, kita sambung sekarang pelajaran mengenai elektrokimia. Ini sambungan dari bab 2, yaitu reaksi redoks dan elektrokimia. Sebelumnya kita sudah belajar reaksi redoks. Nah, sekarang kita belajar elektrokimia. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe dan di like dan di komen Mr. Jokes Lagan. Ini channel saya supaya berkembang. Jangan lupa ya, Mr. Jokes Lagan. Oke. Nah, kita lihat elektrokimia itu apa yang akan dibahas. Nah, ini sudah ada KD-nya yang harus dicapai oleh siswa. Ada indikator yang harus kita capai. Udah? Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan elektrokimia? Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan reaksi kimia dengan arus listrik. Jadi ini yang dipelajari nanti di sini, reaksi kimia dengan arus listrik. Nah, sel elektrokimia itu dapat dibedakan atas dua. Yang pertama adalah sel Volta, yang kedua adalah sel elektrolisis. Kalau dia sel Volta sering disebut dengan sel Galvani. Jadi ada dua nanti yang kita pelajari pada sel elektrokimia. Yang pertama adalah sel Volta, yang kedua adalah sel elektrolisis. Nah, ini sel Volta. Sel Volta adalah rangkaian sel yang dapat menghasilkan arus listrik. Jadi dihasilkan arus listrik. Nah, di dalam sel Volta itu nanti terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Yang kedua, terjadi reaksi redoks spontan. Spontan artinya dapat bereaksi karena harga NO selnya bertanda positif. Yang berikut mempunyai dua kutub, katoda dengan anoda. Katoda dengan anoda. Di mana di katoda terjadi reduksi, di anoda terjadi oksidasi, maka disingkat dengan krau. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Itulah disingkat dengan krau. Untuk penentuan jenis kutubnya, katoda anodanya disingkat dengan kepan. Katoda positif, anoda negatif, supaya lebih gampang diingat kepan. Katoda itu positif, anoda negatif. Yang terakhir adalah adanya jembatan garam, saklar, dan voltmeter untuk membuat reaksi berlangsung. Jadi ada jembatan garamnya. Oke. Nah, inilah rangkaian sel Volta. Kita lihat yang ini dia. Di anoda ada Zn, di katoda ada Cu. Sudah? Kita lihat elektron bergerak dari anoda menuju katoda. Ini elektronnya bergerak. Ya, dari anoda menuju katoda. Kenapa elektron bergerak dari anoda? Karena di anoda terjadi peristiwa oksidasi. Oksidasi adalah pelepasan elektron. Jadi di sini dilepas elektron. Maka kita lihat elektronnya tadi bergerak menuju katoda. Nah, kita lihat yang ini. Larutan ini dihubungkan dengan jembatan garam. Ini jembatan garamnya. Ini ada saklar, ada voltmeternya. Oke. Nah, dalam sel Volta tadi, dalam rangkaian larutan ZnSO4 1 molar dan CuSO4 1 molar, maka Zn-nya sebagai anoda, elektroda negatif, Cu-nya sebagai katoda, elektroda positif. Karena tadi sudah ada kepan, ya. Ini dia. Jadi boleh dihitung NO selnya seperti ini dia. Oksidasi, reduksi, maka tolakkan, jumlahkan, maka dapat dia. Nah, yang ada tambahannya adalah notasi sel. Notasi sel itu atau sama dengan simbol sel. Sudah? Cara penulisan notasi sel, tuliskan dulu anodanya baru katodanya.
anoda, baru katoda. Dibuat dua tanda garis seperti ini menyatakan jembatan garam. Sudah, anoda baru katoda. Sudah, oksidasi dulu baru reduksi. Sudah, kita lihat oksidasinya adalah Zn. Zn tanda panah satu garis berubah menjadi Zn 2 positif. Dihubungkan dengan katodanya, berarti buat dua garis, ini menyatakan jembatan garamnya. Cu2 positif tanda panah satu garis menghasilkan Cu. Itulah notasi selnya. Oke, rumus yang kita gunakan nanti mencari enol sel adalah yang ini. Enol sel sama dengan enol katoda dikurang enol anoda. Katoda dikurang anoda. Atau enol red dikurang enol ox. Jadi reduksi kurang oksidasi. Supaya lebih gampang, enol besar dikurang enol kecil. Jadi gampang diingat. Besar dikurang kecil. Itu rumus mencari enol sel. Oke. Nah, kita ambil contoh. Ini dia. Diketahui dua elektroda. Ini Ag positif tambah elektron menghasilkan Ag. Al 3 positif, 3 elektron menghasilkan Al. Enolnya sudah ini. Kalau Ag positif 0,80, sedangkan Al minus 1,66 volt. Nah, yang mana oksidasi, yang mana reduksinya? Berdasarkan enol selnya ini kan ada dua, 0,80 dengan minus 1,66. Gampang diingat, harga enol sel yang paling besar itu menyatakan reduksi, makanya menjadi red. Harga enol sel yang paling besar itu menyatakan reduksi. Ini kan positif 0,80, sementara ini adalah minus 1,66, maka ini menjadi oksidasinya. Maka ini menjadi reduksi, ini menjadi oksidasi. Setelah kita tahu yang ini, maka tinggal mencari. Katanya A, tentukanlah enol sel. Enol sel adalah enol katoda dikurang enol anoda atau reduksi kurang oksidasi. Maka reduksi kurang oksidasi 0,80 kurang ini 1,66, maka berubah tanda, maka dia menjadi 0,8 tambah 1,66, maka berubah hasilnya adalah positif 2,46 volt. Sudah, positif 2,46 volt. Yang B-nya diminta adalah reaksi elektroda. Elektroda kan ada dua, katoda dengan anoda. Nah, kita buat katoda terjadi reduksi, kerau tadi, anoda terjadi oksidasi. Katoda yang reduksi adalah ini dia, Ag berubah, Ag positif menjadi Ag. Ya. Ag positif tambah elektron menghasilkan Ag, enolnya yang ini. Di anoda harus terjadi oksidasi. Sementara kalau dari atas dia berdasarkan enol sel ini kan oksidasi. Sudah. Sementara reaksinya belum oksidasi. Kita lihat, Al kan 3 positif berubah menjadi Al, berarti biloxnya positif 3 menjadi 0. Dari 3 menjadi 0 kan turun, berarti dia masih reduksi. Maka untuk reaksi elektrodanya, maka harus kita betul-betul terjadi oksidasi. Maka Al yang di atas ini kita putar supaya terjadi oksidasi. Ya kan? Kalau seperti ini kita buat, dia masih reduksi ya. Supaya oksidasi kita putar, maka ini putar, Al berubah menjadi Al3 positif tambah 3 elektron. Karena kita putar, maka enol selnya berubah tanda dari minus menjadi positif 1,66. Oke. Setelah itu baru tadi kan 3 elektron di sini. Di sini 1 elektron. Supaya hilang elektronnya, maka di atas kali 3, ini kali 1, maka ini kali 3 semua. Baru boleh hilang elektronnya. Udah.
Jadi kali 3 ini datangnya dari penyetaraan elektronnya ya. Tadi kan awalnya sini kan 1 elektron. Nah, supaya hilang elektronnya maka ini dikali 3. Ingat,